Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya tentang kesimpulan dari hidup kita semua ini. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Hadis yang masyhur. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya, penutupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hari ini kita akan berbicara masalah bagaimana penutup menjadi sebuah penentuan dalam hidup. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar wa innahu la min ahli jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, tapi dia adalah penghuni surga. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, wa innahu la min ahli nar, padahal dia termasuk ahli neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadisnya, wa innamal a'malu bil khawatim, karena amalan itu tergantung menutupnya. Muncul berbagai pertanyaan. Orang melakukan amalan ahli surga tapi dia termasuk ahli neraka. Orang yang melakukan amalan ahli neraka tapi dia termasuk ahli surga. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini punya penjelasan di hadis yang lainnya dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Disebutkan dalam hadis Sahli bin Sa'ad juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis Imam Bukhari ini menjelaskan hadis sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, man ahabba ayandura ila rajulin min ahli nar, barang siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, falyandur ila hadha, maka dia hendaklah lihat orang ini. Maka fatabi'ahu rajulun, maka dia diikuti oleh seseorang. Rasulullah mengatakan ini ahli neraka, diikuti oleh seorang tersebut. Falam yazal ala dzalika hatta juriha. Ini orang dijudge ahli neraka posisi di mana? Tengah-tengah lagi perang. Antum bisa bayangin? Di tengah-tengah perang berkecamuk, di tempatnya orang yang banyak mati syahid. Rasulullah mengatakan kalau mau lihat ahli neraka, lihat ke orang itu. Seorang sahabat penasaran, ngikutin nih orang, kenapa kok Rasulullah nyebut ahli neraka? Tiba-tiba orang itu terkena luka. Luka apa? Tusuk. Kemudian diikutin terus. Fastajalal mauta, maka dia pun ingin segera mati. Faqala bidubabatin sayfihi fawada'ahu baina thaddayhi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Kemudian karena dia nggak tahan sama lukanya, dia ingin segera meninggal, dia jalan ke tempat yang sepi, dihujamkan, ditegakkan pedangnya, dihujamkan di tengah-tengah lengannya, nembus di tengah darinya, tembus sampai ke belakang. Berarti dia mati dalam posisi apa? Bunuh diri, padahal dia lagi tengah ikut berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Rasulullah bisa ngomong kayak gitu? Orang ini ahli neraka. Ternyata dia termasuk salah satu orang munafik.
maka Allah buktikan kemunafikannya yang awalnya dia melakukan amal soleh tapi ditutup dengan bagaimana aslinya dia, ditutup dengan keburukan dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Maka jangan pernah merasa aman terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Berapa banyak orang-orang yang melakukan amal soleh di awal, tapi amal solehnya antar dia sama Allah nggak pernah serius. Dia hanya ingin memperlihatkannya di depan manusia kalau dia rajin ibadah dan lain sebagainya. Ingat, propaganda kita yang model seperti ini Allah tampakkan aslinya kita mau nggak mau di akhir hidup. Apakah kita termasuk orang soleh yang sebenarnya, atau justru kita orang munafik yang hanya memperlihatkan kebaikan depan orang tapi kita memperlihatkan keburukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mau nggak mau, cepat atau lambat pasti itu akan terbukti. Pasti. Sebaliknya, Nabi SAW juga pernah mengatakan, innal abda la ya'malu fima yara nas. Sesungguhnya seseorang melakukan apa yang dilihat oleh orang. Amal ahli jannah, amalan penghuni surga. Dohirnya dia melakukan amalan penghuni surga. Contoh salat 5 waktu. Ya ikhwah, satu dengan yang lainnya di antara kita salat sebelahan, nggak tahu kualitas kita amalnya masing-masing. Betul apa enggak? Ada yang bagus luar biasa, sebelahnya ada yang Allah tolak luar biasa. Tapi kita nggak bisa tahu mana yang ditolak, mana yang diterima. Tapi Allah buktikan apa yang menjadi sifat aslinya dia dengan niatnya kepada Allah, Allah buktikan di akhir hidupnya. Karena dia memperlihatkan amalan penghuni surga, wa innahu lamin ahlin nar. Padahal dia termasuk amal penghuni neraka. Kenapa penghuni neraka? Karena dia nggak jujur sama Allah Azza wa Jalla. Dia hanya ingin dilihat oleh orang sebagai orang yang saleh, supaya orang bisa menerima dia dengan baik. Padahal dia tunjukkan pengkhianatannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwa amal ini bukan untuk Allah. Maka Allah tunjukkan aslinya, ditutupnya. Kemudian wa ya'malu fima yaran nas, dan dia melakukan amalan yang dilihat oleh orang, amalan ahli nar, amal penduduk neraka, karena dia jahil, nggak ngerti. Maka dia pun bermaksiat. Ya ikhwah, orang yang bermaksiat begitu banyak karena nggak ngerti agama. Subhanallah, apa yang terjadi? Dia mulai gelisah dan mencari apa yang sebenarnya dalam hidupnya yang benar. Akhirnya apa? Dia pun menyesal, bertaubat kepada Allah. Dan Allah mengatakan dia termasuk orang ahli surga. Karena di tengah taubatnya dia jujur sama Allah, balik sama Allah. Awalnya terkenal dengan keburukan. Awalnya terkenal dengan orang-orang yang begitu zalim luar biasa. Tapi karena dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan jujur hanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah tutup dia dengan amalan ahli surga. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Maka amalan seseorang tergantung penutupnya. Pernah ada sebuah pertanyaan yang datang ke saya, Ustaz, ada seseorang yang hafal Quran tapi dolim sana dolim sini, berbuat semena-mena, tapi kemudian orang tersebut tiba-tiba meninggal dalam kondisi salat tahajud, dalam kondisi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita bisa ambil dari pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa engkau harus tahu, engkau tidak mengerti bagaimana seseorang urusannya kepada Allah secara langsung. Engkau hanya melihat seseorang dari dohirnya saja. Bisa jadi orang tersebut ketika berbuat zalim sana sini, dia tidak mengetahui tentang apa yang dia pelajari dari Al-Quran. Bisa jadi dia tidak mengerti apa yang dia baca dari Al-Quran. Maka dia pun mulai memahami kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Dan tobatnya disembunyikan, nggak ada yang mengerti. Maka dia mulai memperbaiki diri, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mulai memperbaiki urusannya terhadap manusia satu-satu. Terkadang itu tidak tampak di depan orang. Subhanallah, Allah tampakkan aslinya ketika dia meninggal. Ada seorang ustadz yang bahkan dicap sebagai orang yang kemudian nggak peduli sama orang lain dan lain sebagainya. Begitu meninggal, terungkap semua bagaimana dia bersedekah puluhan juta setiap bulan. Allah tampakkan sifat orang tersebut
ditutupnya. Inilah pelajaran yang kita harus pahami dalam hidup. Kejujuran kita sama Allah akan tergambar ditutupnya. Pengkhianatan kita kepada Allah akan tergambar ditutupnya. Karena sekitar kita tidak memahami apa yang sebenarnya kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama tafsir mengatakan tentang surat Luqman ayat 34. Seorang tidak tahu bagaimana kondisi dia ditempatkan tatkala meninggal dunia. Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu sebagai perkara gaib. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui takdir seorang pun apakah dia kelak menjadi penghuni surga atau neraka kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama menyebutkan di antara hikmahnya Allah menjadikan hal tersebut perkara gaib supaya seseorang tidak ujub dan bangga diri. Mereka tidak bangga terhadap dirinya terhadap apa yang dilakukan dari amal solehnya. Kemudian karena dia pernah tahu bagaimana, dia tidak pernah tahu bagaimana keadaan akhir hidupnya. Dan di satu sisi yang lain dia akan terus mengkhawatirkan dirinya dan terus koreksi dirinya sampai hayat mencabut nyawanya. Ini hikmah kenapa Allah menyembunyikan akhir hidup kita. Kalau setiap kita tahu bagaimana akhir hidup kita, manusia akan menyepelekan dan bersantai-santai. Gak apa-apa, saya kan sudah ahli surga. Lihat ya ikhwah, orang belum dicap ahli surga aja, ketika dia sudah merasa bahwa dirinya bakal menjadi ahli surga, apa yang terjadi? Maka dia mulai menyampaikan ibadah. Betul apa enggak? Enggak perlu ibadah, orang sudah dijamin sama Allah. Padahal dia belum paham kalau dia ahli surga atau neraka, hanya merasa dirinya bakal jadi ahli surga. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya Allah memberikan rekomendasi benar-benar di ahli surga? Inilah hikmah kenapa Allah SWT tutup bagaimana kondisi akhir hidup seseorang, disembunyikan oleh Allah SWT. Kemudian hikmah yang lainnya, kalau seseorang mengetahui bahwa dia penghuni surga, maka dia akan mudah menjadi orang yang sombong dan juga bermalas-malasan dalam perkara amalnya. Ada seorang salaf yang bernama Hafs ibn Humaid. Dia berkata kepada Abdullah ibn Mubarak. Apa perkataannya? Perhatikan baik-baik. Ra'aitu rajulan qatala rajulan. Aku melihat seorang bunuh orang. Fawaqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Maka tiba-tiba muncul di diriku kalau aku lebih baik daripada si pembunuhnya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak mengatakan, amnuka ala nafsika asyaddu min danbihi. Subhanallah. Abdullah bin Mubarak mengatakan, engkau merasa aman terhadap dirimu lebih berat daripada dosanya dia bunuh. Kenapa lebih berat? Orang kalau sudah bunuh, dia ngakuin kesalahan, bertobat sama Allah, diampuni enggak? Diampuni. Tapi kalau orang ngerasa lebih baik daripada orang yang berdosa, kemudian dia mulai jadi sombong sampai ditutup pintu hidayahnya, diampuni nggak sama Allah? Enggak. Padahal dia tidak melakukan keburukan, dia hanya merasa lebih baik daripada pendosa. Maka dari situ dia akan menjadi orang yang mulai tidak terasa kalau berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Dia orang mulai tertutup dirinya kalau dia ternyata jatuh ke dalam dosa besar. Prinsip inilah yang banyak orang nggak paham dan kepleset. Makanya ya ikhwah, hati-hati. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan bagaimana Allah kepingin menutup hambanya dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Kata Rasulullah, wa idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu qabla mautih. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memanfaatkan dia sebelum dia meninggal. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'milu? Ya wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah memanfaatkan hambanya? Apa kata Rasulullah? Yuwafiquhu li amalin salihin qabla mautih, thumma yuqbiduhu alaihi. Allah memberikan dia petunjuk untuk melakukan amal saleh, kemudian dicabut dalam posisi itu. Ini cara Allah memanfaatkan hambanya. Maka minta sama Allah, buat Allah memanfaatkan kita untuk melakukan amal saleh. Minta sama Allah untuk Allah memberikan petunjuk kita melakukan amal saleh, kemudian kita dicabut dalam posisi itu.
Ini yang disebut sebenarnya dalam husnul khatimah. Karena terkadang Allah memanfaatkan hambanya berawal dari dia melakukan kesalahan. Kemudian Allah berikan dia petunjuk untuk segera memperbaiki diri. Maka dia pun ingat-ingat sama kesalahannya, menyesali dirinya, berusaha berbuat baik. Ketika dia mau jatuh ke dalam kemaksiatan, dia ingat kembali sama kesalahannya yang dulu. Balik lagi memperbaiki diri sama Allah Azza wa Jalla. Selalu berdoa sama Allah. Maka Allah tutup dengan kebiasaannya ketika dia mulai memperbaiki diri terus-menerus. Sebagaimana dikatakan man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, bahkan kebiasaan itu muncul di akhir hidupnya, Allah cabut sesuai kebiasaannya. Makanya ikhwah, berdoalah kepada Allah supaya Allah membiasakan kita melakukan amal saleh, supaya Allah mencabut kita dalam posisi seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT membiasakan kita untuk selalu melakukan amal saleh, menjadikan kita benci terhadap kemaksiatan, kekafiran, dan juga kesyirikan. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.